janji kita akan terus menjaga untuk kota Madiun tercinta. Selamanya kita akan terus berjuang bersama, membangun, menjaga, meraih mimpi-mimpi, wujudkan kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Kita bagaikan warna-warna, berbeda namun tetap sejiwa. Bangkit dan angkatlah tanganmu, jayalah kota Madiun tercinta. Kita harus bersatu membangun kota ini. 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat siang sahabat Suara Madiun. Kembali ketemu bersama saya Ben Chandra di program acara kesayangan kita, di program acara Rasa Warga edisi hari ini. Dan tentunya juga spesial juga sahabat Suara Madiun, di hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu pelaku UMKM di Kota Madiun juga tentunya. Dan ajang ini sebagai ajang untuk menggali potensi diri bagi sahabat Suara Madiun, sekaligus juga bisa menyerap aspirasi bagi masyarakat Kota Madiun, dan juga bisa untuk mempromosikan usaha dari para pelaku UMKM di Kota Madiun juga tentunya. Dan program acara Rasa Warga disiarkan secara langsung di LPPL Radio Suara Madiun dan di live streaming di fanpage Facebook Pemerintah Kota Madiun setiap hari Senin hingga Kamis jam 12 hingga jam 13 siang tentunya ya. Otomatis kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan warga masyarakat Kota Madiun. Kita akan coba ketemu di siang hari ini dengan salah satu pelaku UMKM di Kota Madiun, dan ini juga sangat menginspirasi. Dia adalah salah satu mahasiswa juga di salah satu perguruan negeri di Kota Madiun. Ini bisa menjadi inspirasi ya bagi sahabat muda Suara Madiun tentunya ya. Langsung saja kita akan menyapa dengan Mas Iwan Istianto. Mas Iwan ini adalah owner dari Kayu Cilik ya, yang beralamatkan di Jalan Serayu Timur. Ini adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang souvenir dan juga di furniture ya. Kita langsung saja sapa. Halo, selamat siang Mas Iwan. Halo, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Iwan? Alhamdulillah kabar hari ini baik, Mas. Oke, alhamdulillah ya. Ya. Semoga tetap sehat dan juga terhindar dari COVID-19 ya Mas Iwan ya. Iya, amin. Amin. Baik Mas Iwan, Ya. usahanya bergerak di bidang apa saja nih? Apakah furniture saja, souvenir, atau mungkin ada pengembangan lainnya nih Mas Iwan? Untuk kita spesifiknya produknya dari kayu. Jadi kami buat semacam souvenir, lalu ada juga furnitur atau sebangsanya lemari, kursi, kayak gitu. Lalu ada wall decor, hiasan dinding, gantungan kunci, dan lain sebagainya. Kalau untuk Oke, bahannya sendiri itu dari kayu, kita full di kayu. oke. Untuk bahan bakunya Mas Iwan, ini kayu yang digunakan, kayu apa? Apakah semua jenis kayu digunakan atau mungkin pakai jenis kayu-kayu tertentu nih untuk membuat souvenir, furniture ataupun wall decor ini Mas Iwan? Kalau untuk bahannya, kami lebih seringnya pakai bahan jadi Belanda untuk produk souvenir, jadi semacam yang ada di gambar ini. Mm-mm. Jadi itu bahannya dari jati Belanda. Dan juga kalau ada customer request, misal mintanya kayu ini, mungkin bisa kami usahakan untuk kita melayani sesuai permintaan customernya. Oke, jadi juga bisa custom gitu ya, meskipun Iya, bisa memang custom. spesifik pakai jati Belanda,
Tetapi Ya, kalau jati misalkan bening. ada customer yang misalkan ingin pakai kayu jati, gitu bisa ya Mas Iwan ya? Bisa sekali, ya bisa sekali, Oke. Mas. Ya. Terus kalau proses pembuatannya sendiri itu seperti apa Mas Iwan? Apakah dikerjakan sendiri atau mungkin juga ada yang membantu nih Mas Iwan ataupun timnya? Oh iya, untuk yang mengerjakan sendiri, saya ada teman saya itu di workshop. Jadi saya tetap dibantu oleh teman saya, jadi nggak sendirian macam itu. Mm-mm. Dan Ada berapa untuk orang yang membantu nih Mas Iwan? tergantung. Jadi kayak saya itu sistemnya borongan, Mas. Jadi jika ada banyak pesanan gitu, nanti mengajaknya juga menyesuaikan kapasitas. Kalau untuk sekarang ini saya ada satu orang teman saya sebaya juga. Oke. Jadi kalau misalkan ada borongan banyak juga yang bantu juga semakin banyak gitu ya. Tetapi kalau Iya, misalkan pesanannya hanya dalam jumlah yang kecil mungkin bisa dikerjakan sendiri ataupun dengan temennya yang satu ya, sebaya itu tadi ya. ya satu Oke, luar sebaya. biasa sekali ya. Meskipun masih tergolong muda tetapi jiwa bisnisnya ini sangat luar biasa ya Mas Iwan ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Alhamdulillah. saat ini sibuk apa? Kuliah di mana nih Mas Iwan? Saya sekarang sedang kuliah di Politeknik Negeri Madiun, Mm-mm. sedang di prodi atau program studi Teknik Komputer Kontrol semester 5, menginjak semester 5 ini. Oke, luar biasa loh. Jadi Mas Ya, Iwan ini masih kuliah di Poltek ya, dan juga iya sekarang Poltek. juga memiliki usaha di bidang souvenir ataupun furniture dan juga wall decor dan lain sebagainya, yang bergerak Ya, di perkayuan gitu ya Mas Iwan ya ya. kerajinan Oke, kayu. nah ngomong-ngomong soal usaha ini Mas Iwan, dulu awal mulanya ini bagaimana nih Mas Iwan? Apakah memang usaha ini dirintis dari orang tua atau memang Mas Iwan sendiri yang merintis usaha ini nih? Jadi dulu itu saya mulainya itu waktu saya masih kelas 3 SMK, tepatnya tahun 2018, bulan Oktober. Jadi dulu itu Mm-mm. sebenarnya kan sekolah saya SMK itu apa itu kayak dibagi dua gitu. Jadi waktunya sekolah pagi sama sekolah sore. Nah Mm-mm. kebetulan saya itu ngambilnya di sekolah sore. Nah kan untuk paginya kan itu masih bingung kan mau ngapain. Nah akhirnya coba-coba inovasi. Inovasi pertama dulu saya itu bermainnya itu di desain grafis, Mm-mm. di dunia desain grafis. Nah, berhubung desain grafis itu kalau tanpa menghasilkan produk itu serasa gimana gitu. Kalau bikin apa itu kayak usaha percetakan juga punya modal, juga butuhkan modal yang banyak. Nah, akhirnya di rumah itu ada kayu, kayu sisa-sisa limbah itu. Akhirnya Mm-mm. saya mikirnya itu gimana caranya limbah ini bisa bernilai jual lagi. Akhirnya saya kolaborasikan seni desain grafis saya itu dengan teknik kayu itu tadi. Dan untuk awalnya dulu itu kita nggak langsung menginjak ke furnitur. Jadi dulu itu produk awal saya itu hanya gantungan kunci. Karena ya memang terbatas alat juga, kita hanya bisa menghasilkan gantungan kunci itu. Tapi sudah custom, bisa mengikuti sesuai permintaan customer dan free design. Itu Oke, istimewanya jadi di kita. sangat Dan luar akhirnya biasa sekali ya. lambat laun kita Mm-mm. sudah mulai, ya kita menginjak ke vandal, kita menginjak ke plakat, lalu souvenir-souvenir lainnya, dan alhamdulillah sekarang kita sudah bisa melayani furnitur semacam lemari buku, lalu ada rak, ambalan, kayak semacam itu. Oke. Nah, dalam hal ini kan ini juga memerlukan proses keahlian dan juga Ya, spesifik gitu ya, Mas Iwan ya. Keahlian ini ya. memang didapat secara otodidak atau mungkin Mas Iwan belajar dulu nih ke mungkin ke salah satu temennya atau mungkin ke salah satu bengkel furniture atau bagaimana nih Mas Iwan? Kalau untuk inspirasi terbesar saya itu dari ayah saya. Jadi saya belajar dari banyak itu dari ayah saya, bapak saya. Jadi memang Mm-mm. bapak saya itu tukang kayu dan sangat berkompeten di bidang kayu. Jadi saya banyak belajar di situ. Kalau untuk desain grafis itu saya belajarnya otodidak dari YouTube dan juga sharing-sharing dengan teman-teman kayak semacam itu.
Oke, jadi kalau keahlian desain grafisnya memang dimiliki dari otodidak, tetapi kalau perkayuan ini memang ada faktor keturunan dari sang ayah gitu ya, Mas Iwan ya, Ya, yang benar memberikan sekali Mas. mungkin motivasi juga cara-caranya, karena mungkin membuat almari ataupun lemari itu juga kalau tidak bisa itu kan nanti jadinya juga kurang bagus gitu ya, Mas Iwan ya. Karena Iya, mungkin dukungan juga dari orang tua akhirnya sekarang keahliannya juga turun nih di Mas Iwan ya. iya Oke, luar Mas, biasa alhamdulillah. sekali ya. Oke, terus kalau ide-idenya nih datangnya dari mana nih Mas Iwan? Kalau misalkan mau bikin sesuatu yang baru gitu, idenya didapat dari mana nih? Ide untuk selama ini kita dapatnya dari internet dan juga kadang itu ada sih customer itu mintanya aneh-aneh. Nah, itu menjadi sumber inspirasi kita atau ide kita. Misal kayak kita belum pernah membuatkan produk ini. Nah, si customer itu minta produk ini. Nah, semacam itu akhirnya kita mikir-mikir, nah dari sini itu bisa dijadikan sumber inovasinya, semacam itu. Jadi kalau Oke. di sumber ide terbesar ya kadang dari customer juga, request dari customer. Iya, jadi memang request dari customer ini juga akhirnya membawa kita untuk memiliki sesuatu yang baru gitu ya, keahlian yang Ya, dimiliki akan upgrade gitu ya, Mas ya Iwan benar ya. sekali. Oke, Iya. luar biasa sekali. Nah, ngomong-ngomong soal nama usaha, ini saya dari tadi tuh penasaran nih, pengen tanya, kenapa namanya itu kok kayu cili ini, nggak kayu yang besar gitu nih, Mas Iwan? Kenapa nih, Mas Iya. Iwan? Jadi dulu itu sebenarnya awalnya itu ya kayak nyeplos gitu Mas. Karena kan produk awal pertama itu kan nggak langsung bikin lemari kayak gitu kan. Awalnya kan dari gantungan kunci. Nah, keseringan main gantungan kunci akhirnya eh, teman saya itu kayu cilik gitu. Kayak jual kayu cilik. Nah, semacam itu. Dari kayu-kayu sisa gitu. Sebenarnya dari dapatnya itu dari nyeplos. Mm-mm. Nyeplosan Langsung ya untuk ya menjadi sumber sengaja ya. sumber ide nih untuk menjadi nama usahanya ataupun brandnya ya. Iya. Oke, luar biasa ya. Nah, terus sistemnya ini bagaimana nih? Sistem penjualan ini Mas Iwan. Apakah memang ready memiliki galeri untuk barang-barangnya atau mungkin nunggu dulu nih ada orderan masuk dari masyarakat kemudian baru dibikinkan nih Mas Iwan? Kalau untuk di Madiun ini kita pasarnya itu kita masih online Mas. Tapi kalau di Kediri sana saya sudah ada workshop dan di situ ada contoh-contoh produknya juga. Kalau untuk online-nya kami pemasaran itu melalui Shopee, Bukalapak, sama Instagram dan Facebook. Eh, Namanya Kayu Cili, Oke. semacam itu. Jadi sudah merambah ke beberapa marketplace ya. Ini semuanya Ya, kayaknya sudah itu ada sudah. nih marketplace yang Iya, ada di internet itu ya. Oke. iya. Nah, kira-kira nih pemasarannya dengan adanya online tersebut, apakah juga sangat membantu nih untuk memasarkan kepada masyarakat nih, Mas Iwan? Tentunya sangat membantu sekali ya Mas, kalau dibilang untuk online ini, karena kan sebenarnya di online itu kita bisa menembak atau mentargetkan pasar itu spesifik. Misal kalau di produk saya itu kalangannya misal kayak produk plakat. Nah itu kan biasanya pangsa pasarnya kan antara sekolah-sekolah dan juga mahasiswa yang sedang melakukan studi atau semacam itu. Nah, jadi kita bisa langsung mentargetkan dengan cara kita menjual langsung ke Instagram, misal ke Shopee, semacam itu. Dengan mentargetkan sesuai eh, targetnya itu tadi. Kalangan mahasiswa, jadi kita menggunakan konsep juga yang disenangi oleh mahasiswa, semacam itu. Oke. Jadi dengan adanya online shop ini memang sangat membantu ya untuk memasarkan produknya dan juga tentunya omsetnya juga bisa semakin naik ya Mas Iwan ya. Nah, ya Alhamdulillah, Mas. Oke, ngomong-ngomong soal omset nih Mas Iwan, di masa pandemi ini seperti apa nih? Apakah terdampak juga nih di bidang usaha souvenir ataupun furniture ini atau mungkin malah meningkat nih untuk pemasarannya nih Mas Iwan? Sempat dulu itu di awal-awal pandemi itu kan sebenarnya ketika belum pandemi itu kita biasa sering ikut pameran, Mas, di event-eventnya kabupaten.
Jadi kayak pameran UMKM semacam itu kita pernah ikut juga. Nah karena ini pandemi, jadi kan malah nggak ada. Nah tapi kalau ditanya untuk omsetnya ya alhamdulillah kita stabil mas. Oke. Jadi Ya, tidak ada perbedaan ya, apakah sebelum pandemi atau sekarang di masa pandemi masih stabil gitu ya, masih ada ya, permintaan dari customer untuk dibuatkan sesuatu gitu ya, entah itu mungkin souvenir atau mungkin plakat dan lain sebagainya ya, Mas Iwan ya. ya, ya mungkin Mm-mm, penurunan yang awal-awal dulu mas. mm-mm. Jadi tidak pasti. Oke. Jadi masih fluktuatif gitu ya, Mas Iwan. Tetapi Ya, masih ada yang memesan gitu ya. Dalam artian alhamdulillah tidak ada. ada, maksudnya tetap masih ada yang pesen, tidak stagnan ataupun sampai benar-benar nggak ada yang pesen gitu, nggak sampai seperti itu ya Mas Iwan ya. Ya, alhamdulillah belum. Mm-mm. Nah mungkin ada nggak target nih yang ingin diraih oleh Mas Iwan nih dengan usahanya ini? Ini kan Mas Iwan juga sibuk kuliah ya. Tentunya bagaimana nih ke depan? Apakah fokus untuk mengembangkan usahanya atau mungkin fokus ke perkuliahannya nih untuk pendidikannya nih Mas Iwan? Kalau untuk fokusnya, saya usahakan fokus di keduanya mas, di kuliah dan juga di usaha. Karena kan berangkatnya jadi apa itu di usaha. Nah, eh, sedangkan di kuliah ini saya tujuannya itu untuk mencari ilmu dan juga mengembangkan relasi. Dan untuk target kedepannya, saya ingin memperluas pasar mas. Jadi mulai dari berbagai wilayah semacam itu. Dan juga timbulnya inovasi-inovasi baru yang belum pernah saya buat sebelumnya. Jadi itu bisa menjadi pencapaian saya. Oke. Jadi dengan adanya istilahnya relasi yang banyak ini tentunya juga akan membuka pangsa pasarnya ya. Tidak hanya Iya di mas, area Madiun saja, bahkan mungkin bisa sampai ke Jawa Timuran ya, atau bahkan bisa sampai nasional ya Mas Iwan ya. iya, Oke, luar ya itu biasa sekali targetnya loh mas. Iya, motivasinya Mas Iwan ini ya. Dia sangat semangat iya, sekali ya sahabat Surmadin, masih muda, semangat dan tentunya tetap terus melanjutkan pendidikan dan terus berkarir ya di usahanya ini. Luar biasa sekali. Oke, Mas Iwan, kalau tanya soal harga nih Mas Iwan, itu mulai berapa nih Mas Iwan? Mungkin bisa disampaikan dari yang terkecil dulu gantungan kunci sampai yang besar yang iya. lemari dan juga lain sebagainya. Mungkin bisa disampaikan, mungkin sebagai Ya, informasi bagi sahabat Suara Madiun. kalau untuk harga sebenarnya itu tadi mas. Jadi tergantung tingkat kesulitannya dan juga produk yang diminta. Nah, misal kayak gantungan kunci itu seharganya antara 7.000 sampai 12.000. Jadi tergantung bentuk dan besarnya model dan lain-lain. Kalau untuk jam dinding, lalu souvenir-souvenir itu antara 70 sampai 130-an. Lalu untuk jam box, jadi itu jamnya ada kayak di box gitu mas. Itu Mm-mm. antara 170-an. Kalau untuk almari, lalu rak-rak semacam itu antara 600, ada yang 500, ada yang 1 jutaan, 2 jutaan. Pokoknya tergantung yang diminta customer. Mm-mm. Nah, kalau pesen itu berapa hari jadinya Mas Iwan? Jadi kalau untuk pemesanan itu juga tergantung tingkat kesulitannya. Kalau untuk produk-produk souvenir semacam itu biasanya saya antara 4 sampai 5 hari. Kalau untuk Mm-mm. produk-produk yang besar itu yang agak memakan waktu lama itu mungkin antara 7 sampai 7 hari sampai 14 hari, 2 mingguan. Ya Oke. semacam itu. Jadi juga menyesuaikan juga ya ukurannya ya Mas Iwan ya. Ya, Nah, ini menyesuaikan. juga diantar sampai ke rumah atau bagaimana ini proses distribusinya ini Mas Iwan? Kami ya nanti tergantung mintanya customer mas. Kita juga bisa diantar sampai rumah dan juga kita bisa ekspedisi melalui pos atau JNT semacam itu juga bisa. Oke. Kami selalu membuat customer bagaimana caranya customer senang gitu aja. Mm-mm. Nah, kalau memakai jasa ekspedisi ataupun pengiriman itu seperti apa itu Mas Iwan? Apakah memang eh, lemarinya ataupun yang dipesan oleh customer itu berarti harus disusun sendiri di rumah atau bagaimana? Plug and play atau bagaimana ini Mas Iwan? Kalau untuk lemari yang siap pakai itu ya semacam yang tadi digambar itu mas, itu biasanya juga bisa kita pakai kargo pos itu. Bisa kalau untuk apa itu produk-produk kecil itu kita
layani COD juga bisa, bayar di tempat. Kita sudah melayani COD di seluruh Indonesia. Kita juga pakai jasa pos itu dan JNT juga melalui Shopee juga bisa macam itu. Mm-mm. Jadi tidak ada kendala ya untuk pengiriman ya, entah itu kecil ataupun besar sampai Ya, di depan rumah Anda gitu ya. iya, mungkin bisa disesuaikan nanti, Mas. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini kan Mas Iwan juga masih menjadi seorang mahasiswa. Tentunya ada juga mungkin pekerjaan dari kampus atau mungkin tugas-tugasnya dan juga mungkin ada juga orderan yang masuk. Nah, bagaimana nih caranya membagi waktu nih Mas Iwan agar tetap fokus menjadi seorang mahasiswa yang baik gitu ya, mengerjakan tugas-tugasnya tepat waktu dan lain sebagainya dan juga sekaligus menjadi seorang usahawan yang luar biasa, entrepreneur yang sejati gitu nih Mas Iwan. Bagaimana nih? Ya, sebenarnya kalau untuk menjalankan usaha sembari sekolah itu memang sulit, Mas. Karena kita dituntut untuk memikirkan dua kefokusan ya. Tapi kembali lagi di keinginan kita di awal, itu kan kita niatnya pengen belajar dan juga kita mengembangkan potensi diri kita. Nah, jadi ya harus mau nggak mau kita jalani. Nah, kalau saya itu biasanya kalau di rumah itu ya fokusnya di usaha. Jadi semacam itu. Kalau di kuliah ya fokusnya kuliah. Jadi kembali lagi di prioritas ya, prioritas utama semacam itu. Yang Mm-mm. mana kegiatan mana yang bisa ditunda dan kegiatan mana yang kita dahulukan terlebih dahulu itu bisa diatur semacam itu. Jadi Oke. eh, biasanya kalau saya itu kayak mencatat gitu Mas, mencatat di buku catatan apapun yang kita lakukan hari ini, jadi agak ada tercatat gitu loh Mas, Mm-mm. macam itu. Oke. Jadi memang harus sering mencatat ya supaya tidak lupa gitu ya Mas Ya Iwan tidak ya. lupa. Mungkin schedule-nya hari ini apa saja, apakah ada tugas dari kampus atau mungkin ada orderan pesanan dari usahanya itu yang mana yang dulu yang istilahnya harus didahulukan gitu ya. Kemudian Iya, baru mengerjakan yang lainnya. Luar biasa iya. sekali ya Mas Iwan ini ya. Semangatnya luar biasa. Kita patut acungi jempol ya. Oke. Terus selama ini Mas Iwan, selama menjalani usaha ini dan juga sekaligus menjadi seorang mahasiswa, mungkin pernah nggak mengalami sesuatu kendala yang dialami nih dalam mengembangkan usahanya dan juga sekaligus menjadi seorang mahasiswa? Kalau kendala pasti pernah ya Mas, setiap usaha itu pernah, apalagi kalau waktu awal-awal itu kita kan ibarat masih riset ya, bagaimana cara membuat produk yang baik dan dari misal dari produk yang belum baik pun itu kalau diterima customer itu nanti eh, pasti kan ada komplainan kan. Nah dari situ saya itu mulai belajar bagaimana cara membuat produk yang baik. Nah titik kegagalannya ya waktunya waktu membuat produk itu yang titik kegagalan yang paling banyak waktu Mm-mm. membuat produk dan juga eh, membagi waktu macam itu. Oke. Tapi ya kita sedikit demi sedikit mulai evaluasi bagaimana cara memanajemen yang baik, mulai dari waktu, membuat produknya, semacam itu. Mm-mm. Jadi istilahnya dengan adanya mungkin komplain atau mungkin semacam itu bisa menjadi bahan evaluasi ya dari Mas Iwan tentunya untuk Iya, bisa memberikan yang terbaik ya kepada konsumennya tentunya dan supaya juga konsumennya juga semakin meningkat gitu ya Mas Iwan ya. iya, Oke. alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong soal komplainan tersebut, mungkin seperti apa nih Mas Iwan yang pernah dialami oleh Mas Iwan? Mungkin tanggapannya seperti apa? Ya komplainannya kadang itu eh, kayak misal tulisannya itu kurang jelas Mas kayak gitu. Lalu fontnya kurang jelas. Lalu Mm-mm. ada cat cat yang mungkin kurang maksimal semacam itu. Nah itu dari situ saya sudah mulai mengevaluasi mungkin bahan saya yang mungkin kurang tepat atau mungkin bahan A diterapkan pada kayu ini kurang tepat. Akhirnya di situ mulai ada pembelajaran. Nah, untuk evaluasi ke depannya menjadi lebih baik lagi. Kalau yang sering itu kadang ya itu tadi Mas, cat yang macam itu.
Kalau untuk Mm-mm. menghadapi semacam itu, biasanya saya tawarkan, eh, kita bisa apa itu buatkan lagi semacam itu. Istilahnya ada Tapi garansi tetap gitu saya, ya, Mas Iwan ya. ya bagaimana customer senang gitu, Mm-mm. puas Kalau dan yang senang. tanggapan yang positif seperti apa nih, Mas Iwan? Eh, dari kualitas Mas, kualitasnya, lalu finishingnya, finishingnya yang halus semacam itu Mm-mm. positifnya. Jadi, nah itu tadi dari berbagai apa itu, setelah melewati berbagai kesalahan itu tadi mulai tahu mana mana bahan yang bagus kayak gitu. Mm-mm. Akhirnya membuat customer senang. Oke, jadi benar-benar selalu di-upgrade ya. Seperti apa kualitasnya, entah itu Ya, mungkin bahannya yang kurang maksimal bisa dimaksimal kembali, atau mungkin proses finishingnya mungkin belum tepat, atau mungkin karena cuaca juga mempengaruhi ya Mas ya Iwan sangat tentunya ya. mempengaruhi Kadang dari itu. hujan, kadang panas gitu kan. Kalau misalkan Ya, habis disemprot ataupun di spray kayak itu kan juga harus ada proses istilahnya penjemuran dan lain sebagainya. Ini juga mempengaruhi kualitas juga ya. ya Oke. sangat mempengaruhi. Kalau misalkan ada sahabat Suara Madiun yang tertarik nih Mas Iwan untuk memiliki souvenir ataupun furniture atau mungkin wall decor, plakat dan lain sebagainya dari kayu cilik. Caranya bagaimana ini Mas Iwan? Eh, Caranya sangat mudah sekali, Mas. Bahkan sampai kita nggak keluar rumah pun juga bisa memiliki produk kita. Kita bisa antar sampai rumah. Nah, untuk caranya, bisa melalui Instagram, namanya @kayucili, dan Shopee itu Kayu Cili Official. Lalu ada di Bukalapak juga Kayu Cili. Lalu untuk Facebook Kayu Cili. Nah, untuk nomor WhatsApp-nya ini ditampilkan atau bagaimana, Mas? Disampaikan saja Mas Iwan. Ya, untuk nomor WhatsApp-nya itu 081 Mm-mm. 334 855 035. Oke, sekali lagi Mas Iwan untuk nomor kontak WhatsApp-nya berapa? 081 334 855 035. Oke, jadi bagi sahabat semuanya, misalkan tertarik ingin memiliki souvenir ataupun furniture ataupun wall decor dan lain sebagainya, buatan dari kayu cilik, silahkan langsung saja kepoin medianya ya, media Instagram, Iya, media sosial, ada juga Facebooknya, dan juga ada marketplace-nya, ada Shopee, Bukalapak dan lain sebagainya ya. Semuanya iya, lengkap ya, ada di sana ya. lengkap. Mau pengen Alhamdulillah. pakai yang mana gitu ya Mas Iwan ya. Iya, iya. Oke, kita bisa sharing pengalaman nggak nih Mas Iwan? Kira-kira nih, kalau misalkan nih ada saran nih bagi teman-teman para pelaku UMKM lainnya nih, supaya tetap bisa survive nih, ketika di masa pandemi ini usahanya tetap jalan nih. Caranya bagaimana nih? Mungkin ada tipsnya dari Mas Iwan. Ya mungkin kalau saya itu caranya ya, inovasi, Mas. Inovasi apa yang, dan juga inovasi itu mengikuti perkembangan zaman itu tadi. Dan kita harus mau nggak mau juga merubah. Misal dari kita waktu belum pandemi dulu, nah itu kan, kita masih bisa itu kayak kita buka offline semacam itu. Nah, berhubung pandemi, kan yang jelas offline itu sangat berkurang. Nah, kita harus bagaimana pintar-pintar cara kita mengakalinya. Mungkin, bisa kita pakai online, nah semacam itu. Jadi ya mau nggak mau kita harus belajar online juga dan juga menyesuaikan, apa eh, yang selama apa ya kayak customer lakukan. Nah, kan kebanyakan kalau anak muda kan pangsa pasar saya kan terutama anak muda juga. Nah, kebanyakan Mm-mm. anak muda itu kan, sangat suka Instagram, sangat suka scrolling di Shopee. Nah, akhirnya, kita harus bisa menyesuaikan itu. Kita harus buat Instagram, kita harus buat Shopee juga. Karena bagaimana cara, agar usaha kita itu ter-up dengan optimal. Oke, jadi apapun itu harus tetap berusaha menyesuaikan dengan perkembangan
Ya, perkembangan waktu ya. Sekarang ya, memang dan sudah kondisi, eranya Mas. era digital ya. Ya, Semuanya bisa dipesan dari handphone. Jadi bisa dimaksimalkan untuk penggunaan marketplace yang lagi booming apa itu yang dibuat gitu ya. Intinya seperti itu ya, ya Mas Iwan ya. Oke, luar ya. biasa sekali. Nah, ke depan nih harapannya nih dari Mas Iwan seperti apa untuk usahanya, harapannya untuk pendidikannya seperti apa, dan juga harapannya untuk Kota Madiun kita tercinta ini seperti apa nih Mas Iwan? Ya, saya kuliah di Madiun yang tempat saya belajar. Jadi harapan saya ya semoga eh, terutama di usaha saya itu bisa punya offline store di Madiun harapannya. Nah juga ada inovasi-inovasi terbaru yang bisa melayani customer, terutama membuat customer itu senang. Itu tadi. Mm-mm. Ada lagi harapan lainnya untuk pendidikannya Mas Iwan? Eh, Targetnya pengennya ya lulus tepat waktu, Mas. Oke. Ya, Amin. dan Kita doakan bermanfaat. bersama ya untuk Mas Iwan supaya tepat Ya, waktu dan juga usahanya semakin berkembang, semakin dan dikenal bermanfaat luas untuk semua baik orang. oleh warga masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya. Bahkan mungkin nanti bisa tembus ya pangsa pasar provinsi ataupun nasional. Kita doakan bersama. Amin ya Amin, robbal amin. alamin. Dan sekian dulu sahabat Suara Madiun perjumpaan kita di program acara Rasa Warga edisi hari ini. Semoga bisa menginspirasi bagi generasi muda Kota Madiun juga tentunya. Meskipun masih muda, tetap semangat, tetap bisa menjalankan pendidikan dan juga bisa meluangkan waktunya untuk membuat sesuatu usaha dan tentunya bisa meningkatkan perekonomian kita semuanya. Baik, sekian dulu. Saya Ben Chandra bersama dengan seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Bagi sahabat semuanya yang misalkan ingin bergabung di program acara Rasa Warga ini, silahkan langsung saja DM kita di Instagram Radio Suara Madiun @93FM Suara Madiun. Dan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Dadah. Dalam upaya meningkatkan dan mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kota Madiun telah menerapkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya media sosial yang saat ini telah digunakan masyarakat untuk kepentingan bersosialisasi serta sebagai penyampai pesan baik oleh individu maupun kelompok. Sehingga keberadaannya sangat erat dengan masyarakat. Klik WA Madiun Kota hadir dalam genggaman tangan sebagai wujud keberadaan pemerintah Kota Madiun di tengah masyarakat. Klik WA Madiun Kota merupakan aplikasi berbasis mobile dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan informasi serta pengaduan kepada pemerintah Kota Madiun. Perangkat daerah yang terhubung dengan aplikasi ini adalah seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Cukup dengan mengirim pesan WA ke nomor 0811 3135700 atau klik link https://klikwa.net/112 dari browser di laptop, PC maupun handphone. Kemudian masyarakat akan diberikan link pilihan aduan sesuai yang dibutuhkan. Di antaranya, layanan kegawat daruratan, aduan parkir, aduan ketertiban, aduan PJU, jalan rusak, layanan Wi-Fi, e-kinerja, jaringan OPD, dan aduan pelayanan publik lainnya. Setelah menekan link, masyarakat cukup mengetik data yang diminta, kemudian dikirim kembali. Pesan aduan yang dikirimkan akan diterima oleh petugas call center Madiun Siaga 112 yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Kemudian diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti dalam waktu sesegera mungkin. Klik WA Madiun Kota, hadir memberikan pelayanan secara cepat, tepat, cermat, dan profesional.